Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku merestui pernikahan kedua suamiku, lalu aku hancurkan dengan kejam dan tanpa ampun. Senja merangkak turun di taman kecil belakang rumah. Nisa memotong bunga mawar dengan hati-hati. Jemarinya gemetar meskipun ia mencoba mengendalikan dirinya. Sebuah suara notifikasi ponsel memecah keheningan sore itu. Ia menghela napas, meletakkan gunting di meja kecil, lalu melirik layar. Sebuah pesan WhatsApp muncul, membuat dadanya berdegup lebih cepat. Aris menikah lagi? Tulis pesan itu, singkat namun cukup menghantam jantungnya seperti badai. Pesan serupa terus berdatangan, tidak hanya di WhatsApp, tetapi juga melalui email dan media sosial. Akun-akun tak dikenal menandai unggahan dengan foto suaminya bersama, seorang wanita muda, tersenyum di depan dekorasi pernikahan yang megah. Sulit bagi Nisa untuk menganggap ini sebagai kebetulan, atau sekadar gosip tak berdasar. Pikirannya bercabang, menggali kembali malam-malam ketika Aris pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak pernah membayangkan sesuatu sekejam ini. Ketika hari pernikahan itu tiba, Nisa membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk datang. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, simbol duka yang membalut hatinya. Di hotel tempat acara berlangsung, suasana mewah dan penuh tawa. Hatinya seperti dicabik-cabik saat melihat Aris berdiri di altar, memandang wanita lain dengan penuh cinta. Namun, Nisa tetap melangkah masuk. "Kenapa kau datang?" tanya Aris dengan suara terkejut saat melihat Nisa. "Karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri," jawab Nisa. Suaranya dingin namun tenang. Wanita muda itu, Ayu, menoleh dengan ekspresi bingung. "Apa maksudnya, Mas?" Nisa tersenyum tipis, menahan gejolak amarah yang hampir meluap. "Tenang saja, aku hanya ingin merestui kalian. Bukankah ini yang kau inginkan, Aris?" Aris terlihat ragu sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Di balik senyum yang ia paksakan, Nisa menyembunyikan rencana besar yang telah ia siapkan selama berminggu-minggu. Ia tidak akan mengamuk atau merusak acara ini di depan umum. Tidak, ia akan menghancurkan semuanya perlahan, tanpa ampun. Setelah acara selesai, Nisa berjalan keluar dengan kepala tegak. Hatinya memang terluka, tapi ia tahu ini bukan akhir. Ia adalah seorang istri yang dikhianati, namun bukan perempuan yang lemah. Di taman belakang rumahnya, ia kembali memotong mawar yang telah layu. Di tangannya, duri mawar terasa tajam. Namun, ia tidak menghindar. "Kau akan menyesal, Aris," bisiknya lirih. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia segera menyekanya. Ini bukan hanya tentang pernikahan kedua suaminya. Ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan bangkit dari kehancuran, membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari rasa sakit yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Hati Nisa boleh saja hancur, tetapi langkahnya tak akan berhenti. Hari ini adalah awal dari rencana besar untuk menghancurkan kebahagiaan semu yang telah Aris bangun di atas pengkhianatan. Akankah ia berhasil, atau justru takdir memiliki rencana lain yang lebih menyakitkan? Nisa menarik napas panjang. Kemewahan menyergap Nisa begitu ia melangkahkan kaki ke aula yang megah. Pintu masuk dihiasi balon-balon emas dan putih, mengiringi tamu yang datang dengan gemuruh kebahagiaan. Petugas hotel menyambut mereka dengan senyum ramah, sementara dekorasi mewah menyerupai istana menghadirkan kesan agung yang menusuk perasaan Nisa. Di tengah aula, wanita itu berdiri, Ayu, dengan gaun berkilauan dan rambutnya yang tertata sempurna. Wajahnya berseri-seri, auranya memancarkan kebahagiaan yang begitu kontras dengan duka yang membalut hati Nisa. Ayu menggenggam tangan Aris, tersenyum pada suaminya dengan tatapan
Penuh cinta, Aris mendekati Nisa dengan langkah yang tampak berat. "Kamu nggak seharusnya datang," bisiknya perlahan, nyaris tak terdengar di tengah keramaian. Nisa menatap Aris dengan mata yang berkilau oleh air mata tertahan. "Kenapa tidak? Aku ingin melihat siapa wanita yang kau pilih untuk menghancurkan rumah tangga kita." Aris menelan ludah. Ia ingin membalas, tapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Nisa menahan dadanya yang terasa sesak, lalu berbalik, meninggalkan aula tanpa berkata apa-apa lagi. Malam yang berat di rumah, Nisa duduk di sudut ruang tamu. Tangannya menggenggam erat undangan pernikahan yang ia ambil dari hotel tadi malam. Ujung kertas itu kusut akibat tekanan jarinya. Sejak kembali dari acara itu, ia merasa seperti terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Teleponnya berdering, memecah keheningan malam. Nama ibunya tertera di layar. Dengan berat hati, Nisa mengangkatnya. "Nisa." Suara ibunya terdengar tegas, meski ada nada kekhawatiran di sana. "Jangan buat malu keluarga. Kau perempuan, harus tahu tempatmu. Aris sudah menikah lagi. Terimalah itu." Nisa menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang sudah di ujung tenggorokan. "Bu, bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Setelah semua yang aku lakukan untuknya." "Nisa," potong ibunya. "Kehidupan itu tidak adil, tapi kita perempuan harus bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai orang-orang menggunjing kita." Panggilan itu berakhir, meninggalkan Nisa dengan perasaan hampa. Kata-kata ibunya terasa seperti belati yang menusuk jiwanya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, benarkah harus seperti ini? Haruskah ia menyerah dan membiarkan Aris merayakan pengkhianatannya? Pertemuan yang tak terhindarkan hari berikutnya, Nisa memutuskan untuk menemui Aris di rumah baru yang ia sewa bersama Ayu. Perasaan marah, kecewa, dan penasaran membuncah di dadanya. Ia ingin tahu, apakah masih ada ruang kecil di hati Aris untuk menyesal? Saat Nisa tiba, ia disambut oleh Ayu yang mengenakan gaun sederhana namun anggun. Wanita itu tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. "Mas Aris ada di dalam," kata Ayu ramah, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Nisa melangkah masuk. Aris duduk di ruang tamu, menyesap kopi dari cangkirnya. Ia menatap Nisa dengan ekspresi yang sulit terbaca. "Kenapa kamu di sini lagi?" tanya Aris dingin. Nisa mendekat, pandangannya tajam. "Aku datang untuk bertanya satu hal, Aris. Apakah kebahagiaan yang kamu cari itu layak mengorbankan aku dan pernikahan kita?" Aris terdiam. Kopi di tangannya terasa dingin. Ia tahu pertanyaan Nisa membutuhkan jawaban, tapi ia tidak punya keberanian untuk mengucapkannya. "Kebahagiaan siapa, Aris? Kamu atau dia?" Nisa menambahkan, suaranya serak menahan tangis. Aris meletakkan cangkirnya dengan gerakan lambat. "Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Aku ingin semuanya tetap berjalan." Jawaban itu membuat darah Nisa mendidih. "Kau ingin semuanya berjalan tanpa memikirkan aku? Tanpa memikirkan luka yang kau goreskan di hidupku?" Aris tidak menjawab. Ayu berdiri di pintu, mendengarkan tanpa bicara. Dalam diam, Nisa menguatkan dirinya. Hatinya sudah hancur berkali-kali, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus berada di bawah bayang-bayang pengkhianatan ini. "Aku tidak akan diam, Aris," katanya akhirnya. "Jika kau berpikir aku akan menerima ini begitu saja, kau salah besar." Nisa berbalik, meninggalkan rumah itu dengan langkah tegap. Di luar, hujan mulai turun, menyembunyikan air mata yang akhirnya mengalir deras di pipinya. Hari itu, ia membuat keputusan besar. Ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan pada dunia dan pada Aris bahwa ia adalah perempuan yang jauh lebih kuat daripada apa yang mereka kira. Nisa menatap dirinya di cermin. Wajah yang sama, namun sorot matanya berubah. Dari mata yang dulu penuh kesedihan, kini yang terlihat hanyalah api dendam yang menyala-nyala.
Ia mengepalkan tangan, seolah berusaha menahan semua gejolak yang membakar dadanya. "Kau ingin semuanya, Aris," gumamnya, suaranya dingin. "Aku akan pastikan kau kehilangan segalanya." Rumah itu masih sama. Sofa abu-abu yang dulu ia pilih sendiri, gorden bermotif bunga kecil, bahkan aroma lavender dari diffuser di sudut ruang tamu. Namun, kehangatan yang pernah mengisi ruang itu kini hanya tinggal kenangan. Setiap sudut rumah itu menjadi pengingat luka yang tak kunjung sembuh. Di ruang makan, Nisa duduk dengan sebuah mangkuk sup di hadapannya. Aris duduk di seberang meja, terlihat canggung, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Bagaimana rumah barumu?" tanya Nisa dengan nada datar. Tangannya sibuk mengaduk sup di mangkuknya, tapi matanya tajam menatap Aris. Aris tertegun sejenak. "Baik," jawabnya singkat, tapi suaranya terdengar ragu. Nisa tersenyum kecil. Senyum itu tidak hangat, melainkan penuh arti. Ia tahu betul bahwa jawaban Aris hanyalah kebohongan yang ia paksa keluar. "Apa Ayu sudah terbiasa tinggal bersamamu? Atau dia masih merasa canggung di rumah yang baru?" Aris meletakkan sendoknya, jelas terganggu dengan arah pembicaraan ini. "Nisa, aku tidak ingin membahas ini." "Kenapa?" potong Nisa cepat. "Bukankah kau ingin semuanya berjalan baik-baik saja? Seperti yang kau katakan waktu itu?" Aris hanya diam. Ia tahu Nisa tidak akan berhenti dengan pertanyaan-pertanyaan sarkastik ini. Namun, di balik sikap tenang Nisa, Aris merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya gelisah. Dendam yang tersimpan malam itu, hujan deras mengguyur kota. Nisa duduk di ruang tamu rumahnya, hanya ditemani oleh bunyi rintik hujan dan laptop yang menyala di depannya. Di layar laptop, sebuah dokumen terbuka. Laporan investigasi keuangan dari perusahaan tempat Ayu bekerja. Tangan Nisa gemetar saat membaca baris demi baris laporan itu. Informasi yang ia temukan membuat matanya menyala penuh semangat. Ada celah besar dalam laporan tersebut, yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan keuangan. Dan nama Ayu tercantum di beberapa dokumen penting. "Jadi ini rahasiamu," bisik Nisa dengan suara pelan, tapi penuh tekad. Ia tahu ini adalah kunci yang ia butuhkan untuk menghancurkan semua yang telah Aris dan Ayu bangun. Tidak hanya rumah tangga mereka, tetapi juga kehidupan profesional mereka. Nisa menutup laptop dengan senyum dingin di wajahnya. Di cermin yang tergantung di ruang tamu, ia melihat pantulan dirinya. Wanita yang ia lihat adalah seseorang yang telah banyak berubah. Senyum yang ia tunjukkan kepada dunia hanyalah topeng untuk menyembunyikan dendam yang mendalam. "Jika kau pikir, aku akan diam, Aris," gumamnya pada dirinya sendiri. "Kau salah besar." Rencana besar esok harinya, Nisa mulai bergerak. Ia menghubungi seorang pengacara yang pernah menangani kasus serupa, mengumpulkan bukti yang lebih kuat, dan mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Ayu dengan perusahaan tempatnya bekerja. Namun, tidak hanya itu. Nisa juga memastikan bahwa Aris tidak akan menyangka apa yang sedang ia rencanakan. Ia tetap tampil seperti biasa, bahkan mengundang Aris untuk makan malam di rumah. Aris datang dengan ekspresi canggung, tapi ia menerima undangan itu. Di tengah obrolan ringan, Nisa melontarkan pertanyaan yang membuat Aris terdiam. "Bagaimana jika aku bilang ada sesuatu yang mungkin bisa merusak kebahagiaanmu sekarang?" tanya Nisa sambil menuangkan teh ke cangkir Aris. "Apa maksudmu?" Aris mencoba tetap tenang, tapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa gugup di suaranya. Nisa hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti," jawabnya singkat. Malam itu, Nisa tahu ia sudah memegang kendali. Hujan masih turun deras di luar, seperti menggambarkan badai yang sedang ia siapkan untuk menghancurkan dunia Aris dan Ayu. Dendamnya bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia tidak akan pernah menjadi korban selamanya. Hatinya mungkin telah hancur, tetapi dari kehancuran itu, ia membangun dirinya kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Nisa menyandarkan tubuhnya di kursi ruang tamu. Folder merah dengan dokumen-dokumen penting tergeletak di meja di depannya.
Wajahnya menyunggingkan senyum tipis yang perlahan berubah menjadi perasaan puas yang sulit dijelaskan. "Jadi ini wajah aslimu, Karin," gumamnya, matanya menatap halaman demi halaman laporan investigasi yang membongkar sisi gelap rivalnya itu. Beberapa minggu terakhir, Nisa bekerja tanpa lelah, menghubungi kontak-kontak lamanya di dunia kerja untuk melacak informasi tentang Karin. Nama wanita itu muncul dalam sebuah kasus penggelapan dana besar di sebuah perusahaan properti terkenal. Meski tidak pernah dipenjara, Karin dicatat sebagai salah satu tersangka utama yang berhasil lolos berkat kurangnya bukti. Namun, kali ini, Nisa bertekad memastikan Karin tidak bisa bersembunyi lagi. Semua bermula dari sebuah pertemuan santai di sebuah kafe. Nisa mengundang Nina, teman lama Karin, untuk berbicara. Dengan kecerdasan emosionalnya, Nisa memancing Nina untuk berbicara lebih banyak dari yang seharusnya. "Karin dulu kerja di perusahaan properti besar, kan?" tanya Nisa sambil menyeruput kopi. Nina mengangguk sambil mengunyah pastrinya. "Iya, tapi dia keluar tiba-tiba. Katanya ada masalah internal. Aku juga nggak tahu jelas sih. Waktu itu gosipnya, dia kena kasus finansial, tapi nggak ada yang bisa buktiin." Pernyataan itu adalah petunjuk awal yang cukup bagi Nisa untuk tahu kemana ia harus melangkah. Dengan bantuan seorang kenalan lama yang bekerja di bidang hukum, ia berhasil mendapatkan akses ke laporan investigasi perusahaan tempat Karin dulu bekerja. Laporan itu membuka semua tabir. Karin terbukti menjadi salah satu pihak yang diduga kuat terlibat dalam penggelapan dana, meskipun ia lolos dari jeratan hukum. Nisa membaca dokumen itu dengan seksama. Setiap halaman seolah memperlihatkan kepingan lain dari puzzle besar yang perlahan terbentuk. "Kau memang tahu caranya menyelamatkan diri, Karin," gumam Nisa sambil menatap dokumen-dokumen itu. "Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Ia mencetak semua dokumen itu dan menyusunnya rapi dalam folder merah. Ia tahu bahwa kartu truf ini harus digunakan pada saat yang paling tepat, saat Karin dan Aris berada di puncak keyakinan mereka bahwa mereka tak terkalahkan. Di sisi lain, hubungan Karin dan Aris mulai menunjukkan retakan kecil. Kehadiran Nisa di sekitar mereka, dengan sikap tenang tapi penuh ancaman tersirat, mulai mengusik rasa percaya diri Karin. "Aku merasa dia tahu sesuatu," keluh Karin suatu malam ketika ia dan Aris tengah berbincang di ruang makan rumah mereka yang baru. "Kau terlalu berlebihan," jawab Aris, mencoba menenangkan. "Nisa tidak akan berani melakukan apapun." Tapi dia selalu muncul, Aris. Senyumnya itu seperti dia menyembunyikan sesuatu. "Aku tidak suka," ujar Karin, nada suaranya penuh kecemasan. Aris tidak membalas. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Nisa bukanlah wanita yang mudah ditebak. Ia mengenal Nisa sebagai seseorang yang mampu menyimpan perasaan dan memutar situasi demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Karin semakin tertekan. Aura percaya diri yang dulu ia tunjukkan mulai memudar, digantikan oleh rasa takut akan sesuatu yang ia tidak bisa kendalikan. Di rumahnya, Nisa memandangi folder merah itu sekali lagi. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Pukulan ini tidak hanya akan menghancurkan reputasi Karin, tetapi juga mengungkapkan sisi lemah Aris yang selama ini tersembunyi. Nisa menutup folder itu dengan hati-hati, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang hanya ia yang tahu. "Kalian ingin mengambil semuanya dariku," bisiknya. "Tapi aku akan mengambil segalanya lebih dulu." Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya rencana yang terukir jelas di benaknya. Dendam ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah perjalanan untuk mengembalikan dirinya, menunjukkan pada dunia bahwa Nisa bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak begitu saja. Dan ia tahu permainan baru saja dimulai. Aris duduk di teras rumah barunya, memandangi bulan yang separuh tertutup awan. Malam itu terasa berat. Pikiran-pikiran berkelindan di kepalanya, membentuk simpul dilema yang semakin sulit ia uraikan. Pernikahan keduanya, yang ia bayangkan akan menjadi awal baru penuh kebahagiaan,
kini terasa seperti jebakan yang perlahan menjeratnya. Karin, istrinya, mendekat. Ekspresinya penuh amarah yang hampir tidak bisa ia sembunyikan lagi. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu masih terus-terusan pergi ke rumah Nisa? Ujar Karin dengan nada tajam. Matanya menatap Aris penuh kecurigaan. Aris menghela napas berat. Aku punya tanggung jawab di sana. Anak-anak masih butuh aku. Tanggung jawab? Karin tertawa sinis. Jangan bohong, Aris. Kau hanya mencari alasan untuk tetap dekat dengannya. Kau tahu kan, dia tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu? Karin berhenti. Aris mencoba meredam situasi. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa perkataan Karin tidak sepenuhnya salah. Namun Karin tidak berhenti. Suaranya meninggi, penuh dengan emosi yang selama ini ia tahan. Dia memanipulasimu, Aris. Dia tahu cara membuatmu merasa bersalah. Kau pikir dia ikhlas? Tidak. Nisa itu licik. Aku tahu apa yang dia lakukan. Aris terdiam. Kata-kata Karin, meskipun tajam, memukul keras. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah pada Nisa akhir-akhir ini. Senyumnya terlalu tenang, sikapnya terlalu santai. Seolah-olah Nisa sedang menunggu sesuatu. Di rumah lamanya, Nisa sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Folder merah itu kini tersimpan rapi di laci terkunci. Namun bagi Nisa, ini bukan hanya soal balas dendam. Ini adalah cara untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa dianggap remeh. Semua orang berpikir aku lemah, gumam Nisa sambil memandangi folder itu. Tapi mereka akan tahu, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Beberapa hari sebelumnya, Nisa menerima laporan dari seorang kenalan lama yang bekerja di perusahaan Karin. Dokumen itu menjadi potongan terakhir dari teka-teki besar yang ia susun selama berminggu-minggu. Karin, ternyata, telah menggunakan nama perusahaan untuk keuntungan pribadinya tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Ini bukan hanya soal memecah rumah tanggamu, Karin. Pikir Nisa. Ini tentang membuka topengmu di depan semua orang. Di rumah baru mereka, Aris dan Karin kembali terlibat dalam pertengkaran hebat. Karin yang biasanya pandai mengontrol emosinya, kini mulai kehilangan kendali. Kau harus memilih, Aris, teriak Karin. Aku atau dia? Aris bangkit dari kursinya, suaranya juga mulai meninggi. Kenapa ini selalu tentang pilihan? Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan ini tanpa drama, Karin? Karena aku tahu, dalam hatimu, kau masih memilih Nisa, balas Karin. Aris menatap Karin, tajam, tapi ia tidak membalas. Diamnya hanya memperkuat dugaan Karin. Benar, kan? Karin mendekat, matanya penuh air mata. Kau masih mencintainya. Aku tidak tahu, ujar Aris akhirnya. Suaranya pelan namun penuh kejujuran. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Karin. Ia melangkah mundur, tubuhnya bergetar. Kau sungguh tidak tahu, setelah semua yang kita lewati bersama? Aris tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang kehilangan arah. Malam itu, Aris menerima laporan dari salah satu rekan kerjanya. Dokumen itu menyebutkan bahwa Karin telah menggunakan nama perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Informasi ini menghancurkan citra Karin sebagai wanita yang selama ini terlihat sempurna di matanya. Aris duduk termenung di ruang kerjanya, memandangi dokumen tersebut. Ia mulai melihat sisi lain dari Karin, sisi yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya yang memikat. Karin bukan lagi wanita manis yang penuh perhatian seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia adalah seseorang yang penuh ambisi, yang tidak segan-segan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, bayangan Nisa dengan senyum dinginnya terus menghantui pikiran Aris. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, dengan dua wanita yang masing-masing memegang kendali atas bagian penting hidupnya. Aris tahu, saat itu ia harus membuat keputusan. Namun, apapun yang ia pilih, ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar tanpa kehilangan. Aris berdiri di depan Karin, tangannya gemetar memegang sebuah dokumen yang baru ia terima dari pengacaranya.
Matanya menatap Karin dengan campuran marah dan kecewa. "Karin, apa ini?" Tanyanya dengan suara rendah, hampir berbisik, tapi penuh dengan tekanan. Karin berusaha terlihat tenang. Ia menyilangkan tangan di depan dada, seolah melindungi dirinya sendiri. "Itu bukan apa-apa, Aris. Hanya laporan biasa. Kau terlalu berlebihan." Aris menghempaskan dokumen itu ke meja. "Jangan bohong. Ini laporan tentang penggelapan dana di perusahaan tempatmu bekerja dulu. Kau pikir aku bodoh, Karin? Kau pikir aku tidak akan menemukan ini?" Karin terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang keluar. "Kau sudah tahu, kan?" Aris mendesak. "Kau sudah tahu bahwa semua ini akan terungkap, tapi kau masih mencoba bermain dengan kebohongan." Karin akhirnya bersuara, nadanya terdengar defensif. "Dan apa pedulimu? Kau menikahi aku bukan karena cinta, Aris. Kau menikahi aku karena pelarian. Jadi jangan berpura-pura peduli soal integritasku." Kalimat itu menghantam Aris seperti tamparan keras. Ia melangkah mundur, seolah-olah kata-kata Karin membuatnya kehilangan keseimbangan. "Kalau begitu, kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau harus menyeretku ke dalam semua ini?" Karin mendengus, matanya menyipit. "Mungkin karena aku ingin menunjukkan padamu apa rasanya dikhianati, Aris. Sama seperti kau mengkhianati Nisa dulu." Rencana Nisa yang mulai berbuah sementara itu, di rumah lamanya, Nisa duduk dengan tenang di ruang tamu. Ia mendengar dari seorang teman bahwa video dan laporan tentang penggelapan dana yang melibatkan Karin telah mulai menyebar di kalangan sosial. Reputasi Karin, yang dulu tanpa celah, kini mulai dipertanyakan. Namun, Nisa tetap memainkan perannya dengan sempurna. Setiap kali Aris datang mengunjungi anak-anak, ia menyambutnya dengan senyum ramah dan secangkir teh hangat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bagaimana kabar Karin?" tanya Nisa dengan nada santai, sambil menyerahkan teh kepada Aris. Aris hanya menggeleng, tidak mengatakan apa-apa. Ia memandangi Nisa, mencoba mencari tanda-tanda manipulasi di wajahnya, tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang memancarkan kehangatan. "Kau tampaknya senang sekali melihat aku terjebak dalam situasi ini," ujar Aris akhirnya. Nisa tertawa kecil. "Aris, kau memilih jalanmu sendiri. Aku hanya memastikan aku tetap berdiri, meskipun kau mencoba menjatuhkanku dulu." Aris tidak menjawab. Ia tahu Nisa benar, dan itu membuatnya semakin sulit untuk membela Karin. Karin yang mulai kehilangan kendali di rumah baru mereka. Karin mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ia memanggil pengacaranya, menghubungi teman-teman lamanya, dan bahkan mencoba mempengaruhi media agar kasus ini tidak menyebar lebih jauh. Namun, semuanya terasa sia-sia. Ketika ia melihat video yang beredar di media sosial, menunjukkan bukti-bukti yang memberatkannya, Karin tahu bahwa ini adalah pukulan telak yang sulit ia pulihkan. Malam itu, Karin duduk sendirian di kamar. Tangannya meremas gaun malam yang ia kenakan. Pikirannya penuh dengan amarah dan ketakutan. Di sudut hatinya, ada rasa hampa yang perlahan merayap, menggantikan dendam yang selama ini ia pelihara. "Aku tidak akan kalah," gumamnya pelan, meski ia tahu bahwa ia sedang kehilangan kendali atas segalanya. Aris di persimpangan jalan di ruang kerjanya. Aris memandangi dokumen keuangan yang baru saja ia terima. Angka-angka itu menjadi bukti bahwa Karin memang bersalah. Ia mencoba menatap pikirannya, tapi rasa bersalah dan keraguan terus menghantui. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ia masih mencintai Nisa. Namun, perasaan itu tercampur dengan penyesalan yang dalam karena telah meninggalkannya demi seorang wanita yang kini menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. "Apakah ini karma?" gumamnya. Aris tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar. Namun, dalam hatinya ia sadar bahwa apapun yang ia pilih, ia tidak akan pernah bisa kembali ke titik awal. Segalanya telah berubah dan tidak ada jalan untuk mundur. Dokumen-dokumen itu tergeletak di meja kerja Aris.
seperti beban yang terus menghantuinya. Setiap halaman adalah pengingat tentang bagaimana ia telah mengkhianati cinta dan kepercayaan Nisa demi sebuah kehidupan baru yang kini terasa rapuh. Dia tidak menyangka sebagian besar aset yang ia gunakan bersama Karin berasal dari tabungan yang dulu ia kumpulkan bersama Nisa. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang pasang yang tak terhindarkan. Aris menutup matanya, mencoba menenangkan gejolak di dalam dadanya. Tetapi setiap kali ia bernapas, rasa bersalah itu semakin menyesakkan. Di sudut hatinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku melakukan ini? Apa yang aku cari dari pernikahan kedua ini? Kebahagiaan? Atau pelarian?" Sore itu, Aris berdiri di depan rumah lama mereka. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Nisa dan anak-anaknya. Lampu-lampu mulai menyala di kejauhan, menyinari jalanan yang lengang. Udara dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sadar betapa sunyinya hidupnya kini. Tangannya ragu-ragu mengetuk pintu. Ada ketakutan yang membelenggu langkahnya. Ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Ketakutan untuk melihat kembali wanita yang pernah ia tinggalkan. Ketika pintu terbuka, Nisa berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran rasa sakit, kekuatan, dan ketidakpedulian yang menusuk hati Aris. "Nisa," katanya pelan, suaranya hampir bergetar. "Aris." Jawaban Nisa singkat, nadanya datar, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah membawa kekuatan yang luar biasa. Aris mencoba mencari kata-kata, tapi bibirnya seakan terkunci. Matanya bertemu dengan tatapan Nisa, dan dalam sekejap, semua kenangan tentang mereka kembali menghantamnya. Malam-malam mereka berbagi mimpi. Hari-hari Nisa bekerja keras untuk mendukung karirnya, dan senyumnya yang dulu selalu menyambutnya pulang. "Aku tahu kau akan datang," kata Nisa akhirnya. Suaranya tetap tenang, tapi ada tepi tajam di balik kata-katanya. Aris menunduk, merasa kecil di hadapan wanita yang dulu ia pikir akan selalu ia kuasai. "Aku datang untuk meminta maaf, Nisa. Aku tahu semua ini salah. Aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang seharusnya." Nisa tersenyum kecil, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan kepahitan. "Maaf, Aris. Maaf tidak akan mengembalikan apapun. Tidak waktu, tidak kepercayaan, tidak juga cinta yang sudah kau buang." Aris mengangkat wajahnya, memohon dengan matanya. "Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, tapi aku ingin menebusnya, Nisa. Tolong beri aku kesempatan." Nisa menggeleng perlahan, wajahnya tetap tenang. "Kesempatan? Kesempatan untuk apa, Aris? Untuk menyakitiku lagi? Untuk menunjukkan bahwa aku selalu jadi pilihan kedua setelah egomu? Aku tidak pernah menganggapmu seperti itu." Sanggah Aris. "Lalu kenapa? Kenapa kau meninggalkanku? Kau bilang ingin bahagia, tapi apa kau bahagia sekarang?" Aris tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang lebih keras dari kata-kata apapun. Nisa melangkah maju, berdiri hanya beberapa inci darinya. "Aris, aku telah belajar satu hal dari semua ini. Aku tidak membutuhkanmu untuk membuktikan siapa diriku. Aku tidak butuh pengakuanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah jatuh lagi karena kesalahanmu." Kata-kata itu menusuk hati Aris, membuatnya merasa seperti pria yang lebih kecil dari bayangannya sendiri. Malam itu, Aris meninggalkan rumah Nisa dengan langkah berat. Ia tidak mendapatkan apapun yang ia harapkan. Tidak pengampunan, tidak kedamaian. Yang ia bawa hanyalah rasa bersalah yang semakin membesar. Sementara itu, Nisa berdiri di depan pintu, menatap punggung Aris yang perlahan menghilang di balik bayangan malam. Ada air mata yang mengalir di pipinya, tapi ia tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena akhirnya ia merasa bebas. Bebas dari belenggu cinta yang dulu membuatnya buta. Bebas untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nisa merasa utuh,
Pagi itu, Nisa duduk di ruang kerjanya, di depan meja kayu yang penuh dengan kertas dan laptop yang menampilkan laporan penjualan toko online miliknya. Deretan angka di layar melambangkan kerja kerasnya selama setahun terakhir. Toko kecantikannya, yang awalnya hanya sebuah ide kecil di tengah badai hidupnya, kini telah berkembang pesat menjadi salah satu bisnis lokal yang menjanjikan. Di luar jendela kantornya yang mungil namun nyaman, matahari bersinar terang, seperti menandai awal baru yang cerah. Nisa menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengambil napas dalam-dalam, dan tersenyum kecil. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa semua perjuangan dan pengorbanannya telah terbayar. Sejak meninggalkan Aris, hidup Nisa berubah drastis. Tidak ada lagi bayangan tentang keraguan atau rasa sakit yang menghantuinya. Sebaliknya, ia menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari ada di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang mereka, gumamnya sambil menatap layar laptopnya. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku bisa menjalani hidup ini dengan caraku sendiri. Nisa mengenakan gaun simpel berwarna biru muda, merapikan rambutnya, dan mengambil tas kecilnya. Hari itu, ia berencana untuk bertemu dengan seseorang yang sangat berperan dalam kesuksesan barunya. Mentor yang telah memberikan arahan dan semangat dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain kota, Karin berdiri di depan cermin di kamar yang dulu ia sebut rumahnya bersama Aris. Namun, cermin itu kini memantulkan wajah seorang wanita yang merasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa aku dapatkan di sini, gumam Karin dengan nada getir. Langkah Karin terasa berat, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan rumah itu adalah pilihan terbaik. Tidak ada gunanya bertahan dalam kebohongan dan kehampaan. Ia mengemasi barang-barangnya, meninggalkan Aris, dan mengakhiri bab hidupnya yang penuh dengan ambisi namun kosong dari kebahagiaan sejati. Bagi Karin, kebebasan berarti melepaskan diri dari segala ilusi. Ia memulai hidupnya yang baru, meskipun penuh ketidakpastian. Sore itu, Nisa tiba di sebuah kafe kecil di sudut kota. Kafe itu tidak terlalu ramai, dengan suasana yang tenang dan hangat. Di sana, ia bertemu dengan mentornya, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan mata yang penuh semangat. "Nisa, lihatlah dirimu sekarang," kata mentornya dengan nada bangga. "Aku tahu sejak awal, kamu memiliki potensi besar. Dan lihatlah, kamu telah membuktikan semuanya." Nisa tersenyum. "Terima kasih atas semua dukunganmu. Aku tidak akan sampai di sini tanpa bimbinganmu." Mereka berbicara panjang lebar tentang rencana Nisa untuk memperluas bisnisnya. Tapi di balik percakapan itu, ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan dari wajah Nisa. Ia telah mencapai sesuatu yang selama ini ia impikan, kemandirian dan kebebasan. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang membalas dendam atau mengalahkan siapapun. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, menciptakan jalan baru, dan terus melangkah ke depan tanpa melihat ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nisa merasa benar-benar bebas. Dan itu, bagi Nisa, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang harus dicari dan dibangun sendiri. Di tengah kehidupan yang penuh liku, Nisa akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Setelah semua yang ia alami, di tengah kesendirian yang sempat menyakitkan, Nisa menyadari bahwa ia telah mencapai titik di mana semua impian dan harapan yang pernah ia pupuk, kini terasa lebih nyata, lebih murni. Tidak lagi ada bayangan Aris atau perasaan terperangkap dalam kebohongan. Ia telah melepaskan diri dari masa lalu dan menghidupkan masa depannya sendiri. Dalam keheningan malam, Nisa berdiri di depan jendela, memandang langit yang penuh bintang. Suara angin yang lembut membawa kedamaian, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa kehilangan. Hanya ada keyakinan bahwa ia telah menemukan jalan yang benar.
Kebangkitan Nisa bukan hanya tentang bangkit dari keterpurukan, tetapi juga tentang menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah melalui banyak cobaan, tetapi setiap tantangan itu hanya menguatkannya. Kini, dengan penuh keyakinan, Nisa melangkah ke depan, meraih mimpinya, dan mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Dan di malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Nisa tersenyum. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati kini ada di tangannya sendiri. Cerita Nisa adalah kisah tentang kekuatan, perjuangan, dan keberanian seorang wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidup yang penuh cobaan, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak dapat bergantung pada orang lain, tetapi harus dibangun dari dalam hati dan dengan keyakinan pada diri sendiri. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa meskipun hidup seringkali menghadirkan luka dan kekecewaan, kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit, menyembuhkan diri, dan meraih kebahagiaan. Jangan pernah menyerah pada masa lalu atau pada orang yang tidak menghargai kita. Kebahagiaan sejati adalah tentang mencintai diri sendiri, berani memilih jalan kita, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus maju, mencari kedamaian dalam hati, dan selalu percaya bahwa setiap perjalanan, tidak peduli betapa beratnya, akan membawa kita pada tempat yang lebih baik. Teruslah berjuang untuk impian dan kebahagiaanmu, karena kamu layak mendapatkannya.